Seperti teman-teman saya yang menjadi lebih tenang ketika pembelajaran sedang berlangsung. Lalu teman-teman saya jadi berkurangnya telat datang ke kelas, karena ketika kita telat datang ke kelas, kita harus melaksanakan konsekuensinya. Karena ada beberapa keyakinan kelas yang dibuat seperti kita harus datang tepat waktu, lalu kita harus menjaga ketenangan di dalam kelas. Ketika kita melanggar keyakinan kelas tersebut, kita akan mendapatkan konsekuensi. Tetapi kembali lagi, konsekuensi yang dibuat sangatlah membangun kita, seperti memaparkan materi di depan teman-teman ketika kita telat. Nah, teman-teman saya atau siswa-siswi di kelas jadi lebih tenang, lebih menghargai dan menghormati teman-teman kelas, karena mereka tidak ingin melaksanakan konsekuensi yang terjadi jika mereka melanggar keyakinan kelas tersebut. Jadi dampak yang saya rasakan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat atau telah dibuat sekarang dan sudah bisa terlaksanakan dengan baik adalah kelas menjadi lebih baik, kelas menjadi lebih tenang, sehingga proses pembelajaran bisa terjalan dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Dwi yang sudah membantu kita bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan membuat kelas menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kuswara selaku Kepala SMP Negeri 72 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 72 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru N72 dan narasumber kita Ibu Dwi Feriwanti. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang cerah ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Ibu Dwi Feriwanti selaku calon guru penggerak. Untuk selanjutnya kita mendengarkan sambutan dulu dari Bapak Kuswara. Pada Pak Kuswara kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Ini yang terhormat Bu Mispa selaku Kasatlan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, serta CGP Bu Dwi. Ini adalah rangkaian tugas dari CGP, calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu mungkin yang akan menyusul Bu Dwi itu sementara mungkin Bu Rizky ya. Untuk yang lainnya nanti kita memang diarahkan seluruh guru yang ada, kecuali yang sudah 50 tahun ke atas ya Pak. Itu kalau berminat nanti ke pengajar praktik. Akan tetapi kalau yang masih di bawah 50 disarankan untuk masuk ke calon guru penggerak. Nah, salah satu kegiatan atau rangkaian yang harus dilewati tahapannya itu salah satunya adalah diseminasi atau pengimbasan dari salah satunya adalah budaya positif. Ini jadi buat pengalaman kita semua nanti yang Bapak Ibu yang masih muda. Jadi memang kalau kita lihat secara nyata memang agak berat juga di CGP itu. Akan tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari hasil CGP itu banyak manfaat. Salah satu adalah ilmu yang bertambah, baik itu secara akademis, praktek mengajar maupun IT. Karena mau nggak mau, suka tidak suka kita akan berhubungan dengan IT. Bagaimana untuk mengupload, bagaimana untuk zoom, bagaimana merekam dan sebagainya. Oleh karena ini mungkin kesempatan baik ini adalah boleh dikata guru ini adalah sebagai uji coba keberhasilan kita untuk ke depan. Cuma saya berpesan
tahun depan itu sudah banyak nih, rata-rata sudah bisa masuk semua ke CGP. Oleh karena itu mendaftarlah. Jadi karena informasi dari beberapa kali saya ada beberapa kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali mendaftar baru bisa masuk ke CGP. Jadi Pak Harno baru sekali Mama ya. Ini kemarin mendaftar lagi nggak? Benar ya? Ya baiklah. Untuk mempersingkat waktu mungkin karena ini yang kan ada kuesioner juga ya. Ada. Kuesioner. Oh gitu. Baik. Saya akhiri untuk mempersingkat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pusara atas penjelasannya. Semoga guru-guru yang lain bisa semangat untuk ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Baiklah, langsung saja kita kepada narasumber untuk memberikan diseminasi materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Dwi Periwanti kami persilahkan. Terima kasih Ibu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada acara diseminasi budaya positif. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Guru hebat. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam calon guru penggerak, kita selalu berusaha dan selalu bilang bahwa kita adalah orang-orang hebat. Kalau saya boleh menyadur satu kalimat bijak dari Zig Ziglar, bahwa tidak usah atau tidak perlu menjadi orang hebat untuk memulai sesuatu, tapi mulailah untuk menjadi orang hebat. Dan mungkin ini salah satu langkah awal saya gitu ya, untuk mendiseminasikan salah satu materi yang memang ditugaskan dalam program guru penggerak, dan ini akan menjadi aksi nyata yang harus saya kirimkan nanti dan harus saya download atau upload di YouTube. Hari ini yang saya bicarakan adalah budaya positif. Ini Pak Haji pasti tahu banget, modul terakhir dari modul 1, modul 1.4 yang memang harus saya diseminasikan. Dan kalau saya lihat akhir-akhir ini pada anak-anak kita, ini sebetulnya amat sangat berguna. Mungkin yang pertama kita lihat dulu ruang lingkupnya. Yang pertama adalah teori kontrol, kemudian ada hukum, konsekuensi, dan restitusi, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini mungkin untuk Bu Vika, Bu Eka, sama Bu Dini kayaknya sudah familiar harusnya gitu. Iya Bu Dini ya? Tuh. Kalau yang saya lihat ini harusnya sebetulnya 3 orang ini sudah harus membantu saya gitu loh di sini. Mudah-mudahan yang saya tampilkan tidak salah ya, Ibu Bu Vika. Ini yang setahu saya aja. Kemudian ini mind map-nya. Selama kita belajar untuk budaya positif adalah mulai dari teori kontrol atau teori pilihannya dari William Blazer. Ada bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang, tapi kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Jadi motivasi sebetulnya di sini yang ada harusnya motivasi dari diri, bukan motivasi dari eksternal. Itu sebetulnya kalau kita lihat ruang lingkup dari yang kita bicarakan, pemain-mainnya. Ini teori kontrol. Tapi sebelum teori kontrol mungkin Bu Dini ini kayaknya paham banget. Keempat bagian ini, jangan-jangan jadi mata kuliah aja yang S2 aja juga. Bahwa ada 4 teori kontrol, ada guru mengontrol murid, ini yang kita sering lakukan sekarang. Kemudian ada penguatan efektif dan bermanfaat, paling di sela-sela itu saya yakin Bapak Ibu guru juga pasti melakukan ini. Kemudian ada kritik yang membuat orang merasa bersalah, dan ini pun sering kali kita lakukan. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memilih hak untuk memasak, dan ini pun sering kali kita lakukan. Jadi salah satu promosi saya sebetulnya kalau kita mengikuti CGP adalah merubah paradigma. Bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Karena sebetulnya memerdekakan siswa, berpihak kepada siswa, berpihak kepada murid, itu ternyata tidak gampang.
Jadi selama modul 1 ini 2 bulan kemarin saya coba ke siswa, walaupun belum berhasil seluruhnya, tapi saya melihat mulai ada perubahan. Nah, pada saat inilah saya mengajak semuanya gitu. Kalau saya sendiri mungkin nggak akan ada perubahan, tapi kita mengajak semuanya, semua stakeholder sebetulnya, mulai dari guru, karyawan, sampai pada pesuruh sekolah, untuk memahami bahwa kita berpihak kepada siswa. Insya Allah gitu ya. Profil belajar Pancasila itu gampang. Apalagi kita belum sampai pada kurikulum merdeka ya Pak Ji. Kalau kita pakai itu project, itu benar-benar kita harus berpihak kepada murid. Selanjutnya ini disiplin positif. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu sebetulnya apa sih? Oh yuk, saya minta dong komennya, disiplin itu apa? Disiplin. Baik, terima kasih Bu Dwi. Menurut kacamata saya sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, disiplin itu adalah orang yang menepati janji sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu sudah berjanji sama dirinya sendiri dalam segi hal apapun, contohnya kehadiran, kerapihan, kemudian dan lain sebagainya, ketika dia sudah berjanji dengan dirinya sendiri untuk melakukan hal itu, dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi lebih ke arah berjanji sih kalau menurut kacamata saya. Jadi kita kalau berjanji sama diri kita, itu kita bisa mendisiplinkan diri kita dalam segi segala hal. Mungkin itu Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Pak Wahyu. Satu lagi kayaknya dari kacamatanya guru BK ya. Cuma guru BK nggak ada dari kacamata. Oh apa deh, kelas 9 nih Bu Dini kayaknya. Satu deh. Oh, ya Bu Dini. Ya, makasih. Menurut saya disiplin itu sebenarnya adalah sebuah perasaan taat ya, taat dan patuh kepada nilai-nilai yang dipercaya oleh dia gitu. Jadi berupa tanggung jawab pada akhirnya gitu. Jadi menurut saya itu ya itu tadi, disiplin itu sebenarnya taat dan patuh sama nilai-nilai yang dia percaya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dini. Ini kalau saya lihat itu ideal yang kita mau. Tapi dalam kenyataannya apakah seperti itu? Dalam kenyataannya kalau saya melihat adalah disiplin kita mengarahkan kepada hukuman. Iya enggak? Yang kita lakukan sekarang adalah kalau dia tidak disiplin, hukum. Padahal yang kita mau sekarang adalah disiplin positif. Seperti yang Pak Wahyu bilang, seperti yang Bu Dini bilang, bahwa disiplin itu tanggung jawab dari diri sendiri. Dan ini yang harusnya kita ciptakan. Inilah sebetulnya tugas kita semua. Bagaimana kita menciptakan disiplin, tapi yang arahnya dari diri anak itu sendiri. Ini tugas berat memang, dan tidak bisa berhenti pada satu fase. Jadi harus terus menerus. Nah, sampai pada nanti nilai kebajikan yang diambil adalah nilai kebajikan dari profil pelajaran Pancasila. Jadi setelah kita mempelajari beberapa bagian, salah satunya adalah filosofinya Ki Hajar Dewantara, itu ternyata yang namanya pola pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu sebegitu mulia dan sebegitu bagusnya. Tapi baru sekarang kenapa baru diangkat? Ini teori-teori yang banyak kita gunakan, itu teori-teori dari orang luar. Tapi ternyata dasarnya, filosofinya tetap Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yang diramu adalah profil belajar Pancasila, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu semua. Dan ini yang akan kita tuju. Ada beberapa bagian sebetulnya untuk nilai kebajikan, jadi ada 7 kalau saya nggak salah. Tapi ketika saya lihat kelengkapannya, menurut saya ini yang paling lengkap. Kalau memang nanti mau melihat apa aja, kayaknya di Bu Dini ada. Kalaupun mau minta di saya itu juga boleh. Next, ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini sebetulnya yang menurut saya 1-2 banyak kita kerjakan. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak atau murid melakukan ini,
ini bukan dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu, ya udah agar tidak dihukum, ya udah asal nggak kena sanksi. Jadi ini yang dilakukan, dan ini eksternal. Selama dia masih nyaman, ya udah dia lakukan. Dan kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan, ini nomor 2. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu. Jadi memberikan imbalan atau penghargaan pada anak-anak. Jadi saya pernah janji, kalau nilai kalian bisa di PAS itu 85, kamu minta apa? Bu, kita mau ke chat time, boleh, saya bilang. Dan ketika berikutnya saya mempelajari ini, ternyata penghargaan pun bisa meracuni mereka. Karena nanti ketika tidak ada penghargaan, mereka tidak berbuat maksimal. 1, 2, 1 ini sering dilakukan di awal-awal menurut saya. Yang kedua, saya berubah untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Tapi ternyata memberikan racun juga terhadap mereka. Karena beberapa survei menyatakan ketika seorang anak atau seorang murid diberikan beberapa penghargaan, itu ketika penghargaan itu tidak ada, maka dia tidak akan melakukan. Yang kedua, ketika penghargaan itu menurut mereka sudah tidak menantang lagi, maka sudah tidak ada daya tarik lagi. Sampai itu mereka berhenti. Jadi sebetulnya motivasi yang paling baik adalah yang ketiga, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri. Ini yang menurut saya adalah PR berat bagi kita, mengingat income kita atau yang masuk ke DK kita ya adalah siswa-siswa yang lumayan, tingkat pendidikan orang tua, lingkungan dan sebagainya. Yang untuk menimbulkan motivasi yang ketiga ini memang lumayan berat. Kemudian yang berikutnya, nah ini beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Karena kita mau sebetulnya pada bagian segitiga restitusi, ini yang sebetulnya mau jadi acuan. Jadi nanti saya ada punya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Tapi ketiga bagian ini paling tidak adalah kalau hukuman bersifat terencana. Jadi kalau kita membuat tata tertib, kemudian kita membuat sanksi, maka kita memberikan hukuman kepada anak, dan itu satu arah. Biasanya bersifat fisik. Jadi misalnya ketika anak terlambat suruh lari 3 kali putaran lapangan, itu artinya kita memberikan hukuman, dan itu satu arah. Tanpa kita tanya ya kenapa terlambat. Sering kita lakukan, tapi biasanya sih jawaban mereka membuat kita ya lumayan agak-agak, iya itu dia Bu, cuma kesiangan. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Selatan B, kalau nggak salah, rumahnya dekat di sini, tapi terlambat. Dan saya udah lihat 3 kali dia terlambat. Saya bilang kenapa lagi? 1 kesiangan Bu, terus cari gesper. 3 kaos kaki nggak ketemu, sepatu yang itu nggak ada. Saya bilang komplit banget. Terus semuanya jauh, enggak Bu. Gimana? Depan situ doang. Ya Allah. Jadi beberapa memang saya pernah sempat ngobrol sama mereka untuk menggali gitu ya. Karena salah satunya adalah kalau di awal, kalau di program itu sebetulnya pemetaan siswa gitu ya Pak ya. Jadi anak disepetakan yang mana yang latar belakangnya 1, A, B, dan karena anak itu tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi alamnya seperti apa itu akan dibentuk. Yang di daerah pegunungan pasti beda dengan daerah pantai, pasti beda dengan daerah ibu kota, dan itu harus kita ketahui semua. Jadi itulah permasalahan-permasalahannya. Dan kalau konsekuensi ini bersifat terencana dan disepakati. Saya udah mulai membuat kesepakatan sebetulnya dengan siswa saya di kelas 8 B, C, D. Jadi setiap kali ini konsekuensinya apa? Bu, lari 3 kali putaran, itu berarti hukuman. Kau mau dihukum? Enggak sih. Jadi konsekuensinya apa? Jadi kita sebuah sepakati konsekuensinya seperti apa? Murid sudah mengetahui, dan ini biasanya 2 arah. Yang ketiga, ini yang sebetulnya kita mau laksanakan, yaitu restitusi. Jadi mengajak mereka kembali ke dalam kelompoknya setelah mereka berbuat kesalahan. Tapi kesalahan yang ada itu harus diperbaiki. Dan memperbaikinya bukan dari kita, tapi dari diri mereka sendiri. Nah ini yang sedang kita jalankan. Kalau mengingat kasus yang ada yang buaya, kita yang nggak mau sekolah, gitu kan. Persoalannya apa? Itu di otak saya mikir gitu, ini kenapa ya? Kalau saya kaitkan dengan ini sampai di mana gitu? Cuma mungkin ilmu saya belum sampai di sini, gitu ya. Jadi belum ketemu juga solusinya seperti apa. Mungkin Vika nanti bisa nambahin gitu ya.
solusinya apa. Kalau misalnya saya lihat Vika nanganin Hafiz, keren juga gitu. Ternyata anak itu huruf ayam itu apa aja, ternyata belum tahu ya Vika. Iya, saya pernah lihat tuh, ternyata parah anak ini. Jadi ayam itu hurufnya apa aja dia belum tahu. Kelas 7 kan beban buat kita semua sebetulnya untuk melanjutkan. Wali kelasnya siapa ya? Hafiz. Oh, Kak Asma. Pantesan Kak Asma meriang. Karena iya saya bilang kok ini anak ditanya ayam jadi hurufnya apa, mana A, mana Y, mana M, ternyata belum tahu. Gitu saya bilang, wah sampai sebegininya ya ternyata. ABK. Ya itu dia, makanya kan penanganannya harus khusus ketika ada ABK di kelas. Yang berikutnya, nah ini dari ciri-ciri restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan, kalau menebus kesalahan biasanya dengan denda, dengan hukuman dan sebagainya. Kemudian memperbaiki hubungan, kita tawaran bukan paksaan, karena selama ini kita selalu maksa. Orang dewasa itu wajib memaksa. Hukumnya seperti itu sekarang. Tapi mulai dari sekarang harus kita minimalisasi. Kemudian menuntut untuk melihat di dalam diri. Jadi kita tugasnya memang menuntut. Jadi kalau misalnya jadi Dewantara itu filosofinya adalah menuntut siswa. Yang namanya pengajaran itu menuntut siswa. Pendidikan itu alatnya nanti pengajaran. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau Bapak Ibu ingat saya waktu itu pernah kasih kuesioner, itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. 5 kebutuhan dasar. Nanti kita gambarkan lagi. Kemudian restitusi diri dengan cara terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Menguatkan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya kalau sudah salah, kemudian kita hukum, dia malu, balik lagi ke temannya, dia susah. Dan anak-anak ini memang karakternya berbeda-beda. Ini yang makanya seringkali kita harus kenali masing-masing. Bukan hanya dari tipe belajar, tapi juga dari latar belakang dan kebutuhan dasar mereka. Salah satunya yang sudah saya laksanakan sekarang adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi caranya di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu memang sudah harus ada, gitu ya. Tapi keyakinan di kelas itu juga harus saya bentuk. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita kembali lagi keyakinan kelas mana yang telah dilanggar. Setelah itu membuat kesepakatan lagi ke yang lainnya. Ini kalau seperti ini, kira-kira konsekuensinya apa? Jadi saya nggak pernah bilang sanksinya apa, nggak pernah saya coba bilang buat hukumannya apa, tapi yang saya sampaikan adalah konsekuensinya apa. Karena kalau saya buat bilang restitusinya apa, mereka pasti nggak paham. Jadi konsekuensinya apa? Ini pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada kata dilarang dan jangan diusahakan tidak ada kalimat-kalimat negatif. Jadi kalau ditulisan dilarang berjalan di lorong kelas itu jangan ada kata dilarang, tapi berjalanlah di koridor dengan baik. Itu makna negatifnya sudah hilang. Kemudian hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Diterapkan di lingkungan tersebut, semua berkontribusi dan setiap waktu kita tinjau apakah keyakinan kelas ini bisa digunakan atau tidak. Nyantuk ya Bapak Ibu? Iya. Habis makan. Sedikit lagi. Ini beberapa nilai kebajikan aja yang bisa kita ambil. Salah satunya untuk membuat keyakinan kelas. Lantas, nah ini di contoh kelas 8D. Sebetulnya salah di judul. Harusnya judulnya adalah keyakinan kelas. Jadi pertama yang saya lakukan adalah mereka menuliskan semua yang mereka inginkan tentang kondisi kelas. Ditulis di papan tulis. Kalimatnya macam-macam. Ada yang nggak boleh day,
nggak boleh ngomong. Saya terkejut melihat mereka nulis seperti itu. Emang ada? Dilarang pacaran di kelas, dilarang belai-belai. Nah, saya bilang. Kayak ini salah satunya cuma kelas 8D. Jadi saya punya kelas 8C dengan kelas 8D gitu ya. Modelnya hampir sama, dilarang jahil, terus diberi izin makan. Saya bilang makan pada saat apa? Tapi ini yang mereka tuliskan. Kemudian saya bilang oke, dari semua yang ada kita ramu menjadi satu bagian. Ini yang mereka ramu menjadi 5 kesepakatan kelas. Kalimat ini mereka sempurnakan. Kalimat awalnya bukan seperti ini yang saya buat, tapi ini mereka yang menuliskan. Jadi kalau lihat kita harus 4-1 atau segala macam, jadi kita melaksanakan budaya 5S. Jadi ketika saya membuat clue di papan tulis, jadi yang kita tulis ini ya 1, 2, 3, 4, 5, jangan terlalu banyak. Akhirnya mereka yang membuat seperti ini. Intinya sih sebetulnya setiap kali kita masuk kelas, mereka harus baca ini, sehingga mereka ingat kalau mereka melakukan kesalahan, udah nggak harus kita lagi yang bilang. Jadi ketika muncul 3M, ini bukan saya yang menuliskan, tapi mereka. Jadi saling 3M bu, 3M apa? Oh ya ternyata mereka membuat seperti ini. Tapi yang bisa dilaksanakan adalah nomor 2 sama nomor 4. Menghargai, menghormati dan mengasihi sesama teman. Kalau saya tulisannya cuma menghargai, kemudian menghormati dan mengasihi sesama teman. Tapi mereka bu berarti saling 3M ya. Oh boleh. Dan mereka juga yang membuat ini. Sudah ditempel di kelas 8D ya Bu Evi ya. Tapi saya papan pengumumannya ada di bawah, nggak ada di atas. Saya bilang coba minta tolong sama Mas saya dipasang di atas gitu. Tapi belum juga sampai sekarang. Ya itu, jadi masih ada di bawah. Saya bilang kalau masih ada di bawah. Jadi pakunya atau bautnya yang ditempel ke. Kemudian kelas 8C juga udah ada kita, tapi ya saya nggak masukkan di sini karena baru kemarin mereka buatnya gitu. Saya titik tadinya harapannya mereka nggak membuat seperti ini karena 8C saya tahu ada Abdul Mutakin yang kalau nulis bagus. Jadi saya tadinya pengennya mereka nulis di karton agak besar. Kalau pakai lembar kertas kanvas gini kan paling satu kertas lembar ya 4 atau 4. Saya mau sebetulnya agak besar, tapi ternyata dibuat seperti ini. Udah apa-apa lah. Tinggal 8B yang belum terrealisasi ininya, padahal udah duluan, nggak tahu kapan jadinya. Tapi mungkin minggu depan sudah. Jadi ini salah satu yang saya lakukan. Jadi sekarang kalau misalnya mereka tidak mau buat PR, saya cuma tinggal bilang, ya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Mereka langsung nyebutin, ini bu, konsekuensinya apa? Bingung mereka kalau ada konsekuensi. Ada yang teriak, bu suruh lari aja lapangan. Oh nggak ada, itu hukuman, nggak selesai. Ya udah bu kita selesaikan. Sampai kapan? Sekarang bu kita selesaikan. Jadi mereka yang menentukan apa konsekuensi yang harus mereka kerjakan. Mudah-mudahan gitu ya, nggak cuma sesaat, tapi paling tidak setiap saat kita harus mengingatkan. Saya sih mungkin mintanya setiap wali kelas punya keyakinan kelas seperti ini. Salah satunya yang mereka buat dari kelas A, kelas B, C, jadi adalah membayar uang kas tepat waktu. Itu semua yang ada, hampir semua kelas. Dulu ya. Nah, ini yang 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Bapak dan Ibu pasti masih ingat ketika sebelum libur saya minta tolong untuk mengisi kuesioner. Ya. Saya ambil contohnya adalah kelas 7 ketika mereka persami. Jadi di sela-sela persami saya sebar kuesionernya. Di kelas 7 dengan kelas 8, walaupun tidak banyak. Kemudian kemarin Bapak dan Ibu guru juga ada, nanti saya buat rekapannya. Jadi kalau kita lihat 1-10 itu sebetulnya kebutuhan dasar apa sih? Sebetulnya ini ada kasus Bapak Ibu, ada seorang anak yang sering merebut dan mengambil bekal dari teman-temannya. Dilihat dari 5 kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita bisa lihat satu-satu. Bertahan hidup ketika kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi ketika anak itu merebut bekal temannya karena dia tidak membawa makanan dan dia lapar, maka kebutuhan bertahan hidup yang dia butuhkan.
Ketika dia hanya butuh rasa diterima, jadi dia sebetulnya kayak ini kalau misalnya saya melihat saya merebut makanan teman saya kan marah, terus guru saya panggil saya, nanti dipanggil orang tuanya, maka yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial. Jadi ketika dia merebut nih, dia ketika membuat kericuhan, membuat kasus, dia pengen sebetulnya ada yang perhatian gitu loh ke dia, maka kebutuhan kasih sayang lah yang dibutuhkan. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Ini biasanya orang-orang yang jiwa-jiwanya mau jadi pemimpin tapi bingung gitu ya. Letaknya ada di mana nih? Nah, ketika dia merasa bisa mengambil hak temannya, maka dia akan merasa puas dan penguasaannya ini yang terpenuhi. Dia kebutuhannya di situ. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kalau kebebasan ini sebetulnya misalnya ketika dia bawa bekal makanan, yang dibawain sama ibunya nasi ceplok telur aja gitu. Dia suatu waktu pengen dong yang lain, temannya ada yang bawa spaghetti, diambil. Itu di kebebasan. Kemudian yang terakhir di kesenangan, nah ini biasanya banyak anak kita yang jahil, iseng. Jadi cuma iseng aja tuh melihat temannya kalau diambil lari-lari teriak-teriak, apalagi yang perempuan. Ada cicak-cicak itu dilempar, anak-anak jerit-jerit kan, senang banget ya berarti itu. Dia butuh akan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar dan ini hasil rekap kebutuhan dasar yang kita isi kemarin. Ternyata Pak Kosora, guru-guru kita butuh kebebasan. Karena nilai yang paling rendah dari kuesioner yang kemarin itu ada pada kebebasan. Jadi dari 16 kuesioner ada 15 yang nilai kebebasannya paling rendah. Artinya mereka butuh kebebasan. Jadi bisa kita lihat, berarti butuh bebas. Tapi nilai tertingginya adalah kasih sayang. Artinya kasih sayang udah gak perlu lagi, Pak. Sudah luber ini kasih sayangnya. Yang butuh hanya kebebasan. Ketika saya lihat di kelas 7, siswa yang saya ambil ketika ikut Pasami gitu ya, masih kebebasan tapi rata, hampir rata. Tapi kebebasan ini masih tetap dominan. Dan kesenangan itu yang paling sudah mereka penuhi. Untuk kelas 8 agak berbeda lagi. Tapi pada dasarnya warga 72 itu membutuhkan kebebasan. Mulai dari guru kelas 7 dan kelas 8 semua butuh kebebasan. Ini kalau yang diisi slide-nya adalah murni ya hasil yang ada. Kebebasan butuh kebebasan. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Ketika kita mau masuk pada restitusi, maka kita berhadapan dengan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Posisi penghukum ini tanpa kita sadari sering kita lakukan. Iya nggak Bapak Ibu? Sering nggak posisi penghukum ini kita kerjakan? Dan ini yang selalu kita kerjakan. Padahal ini sebetulnya kalau kita lihat ada 5 posisi kontrol yang sebetulnya indikasi gagalnya paling besar itu ada pada bagian penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah ini sering nih. Kalau saya dengar berani sering sama muridnya. Kamu nggak kasihan sama ibu, itu ya berani. Ya, itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak tuh pengen cuma kasihan lu berani, ntar disalahin lagi sama kepala sekolah. Nah itu membuat rasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini kalau kayak gini, kalau saya lihat Pak Wahyu, nganggapnya teman aja, ya dirangkul semua. Ada baiknya tapi ada negatifnya juga. Ya, dirangkul semua, berarti perempuan. Ya. Jadi kalau posisi ini, kalau ketika mereka merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, maka parah, teman nggak benar. Gitu loh yang terjadi dengan murid. Karena murid itu padahal sama aja dengan kita yang orang dewasa.
hanya tubuh mereka aja, tapi pikirannya semua sama. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, semua itu sama, mau dewasa, mau dia siswa, semua perlu perlakuan yang sama. Kalau orang dewasa tersinggung, ya anak kecil juga tersinggung. Jangan dipikir anak kamu kecil belagu amat gitu ya. Tapi nggak seperti itu sebetulnya. Kemudian memantau, ini posisinya agak lebih baik sedikit gitu ya, sebagai pemantau. Jadi memantau berdasarkan peraturan. Ini kalau saya lihat begini nih kerjanya, mantau. Yang berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Ini yang paling susah kalau saya lihat ini dikerjakan. Tapi mau nggak mau harus kita jabarkan. Sampai sini ada yang mau ditanya, tapi jangan boleh nanya biar nggak ngantuk. Boleh, Oh, nanya tuh. Berarti boleh nanya perlu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri bu. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga jadi nggak ngantuk karena saya bertanya. Tapi pertanyaan saya ini sedikit banyak curhat nih Bu Dwi. Kebetulan saya beberapa minggu ini melanjutkan tugas Bu Dwi di 8A dan saya mendengar apa yang dipaparkan Bu Dwi. Terus terang saya akui saya belum bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Ya, 8A. Saya terkaget-kaget dan terpukau dengan kondisi 8A. Ya mungkin kalau Bu Dwi punya punya resep atau punya cara yang bisa ditularkan kepada saya. Mungkin karena satu, Bu Dwi juga sudah lebih banyak belajar mengenai ini. Yang kedua juga sudah biasa menangani 8A. Bukan berarti saya putus asa, saya masih mencoba, tapi terus terang saya masih posisinya sekarang terkait kondisi suasana ruang kelas 8A. Karena memang saya mencoba apa yang saya bisa, saya sudah coba dengan merangkul, dengan nasihat, dengan berteman, tapi menurut saya sampai tadi pagi masih gagal. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi Bu. Iya benar Bu Surat, coba lagi. Saya ikut CGP aja 2 kali. Angkatan 5 saya nggak lulus di tahap pertama, kemudian angkatan kedua baru alhamdulillah lulus. Untuk kondisi kelas 8A, jadi pas Bu Surat bilang 8A, saya agak senyum-senyum. Anak ini memang berbeda karena posisi kelas pun satu kelas paling tingkatnya tinggi di kelas di lantai 4. Jadi merasa lebih satu jagoan. Yang kedua, anaknya beragam. Ada yang mau belajar, ada yang main-main, ada yang pintar banget iya, yang gak mau belajar juga iya. Di situ sangat beragam, ya, multi. Iya. Terus ada pertanyaan kan, kamu nanya. Ya itu sih kita gitu. Jadi memang kelas 8A itu agak-agak gimana ya? Saya memang pernah ngomong juga sama Pak Iqbal. Salah satunya sampai sekarang PR adalah pintu. Itu handle pintu itu masih belum beres. Jadi kalau ada siswanya di dalam semua, nggak bisa keluar. Jadi harus ada satu orang yang lompat atau minta tolong orang keluar. Itu sebetulnya kita sudah koordinasi dengan siswa dan orang tua siswa untuk minta diganti, gitu ya. Karena kesalahannya mereka melakukan ketika buka kencengan patah, nggak bisa diperbaiki lagi. Banyak Bu, yang baru juga udah terkunci. Jadi kalau saya pertama melihatnya, kok anak lewat jendela? Ada apa lewat jendela? Gak bisa mau dibuka kalau nggak dari luar. Saya bilang Masya Allah. Terus saya bilang ke Pak Iqbal itu sebetulnya yang gitu, Pak gimana kalau ditanggung renteng? Karena itu satu kelas biar gak ada lagi biar buat shock terapi nih. Jadi ke mereka itu suruh ganti satu kelas. Jadi kalau terjadi kerusakan apapun di kelas, berarti tanggung jawab satu kelas. Kita bukannya nggak bisa ganti, bisa. Tapi nggak ada rasa tanggung jawabnya. Gitu. Jadi saya mohon maaf juga Bu Surat karena saya sebetulnya di segitiga
restitusi ini belum masuk ke kelas 8A. Jadi saya belum bisa nanganin ini. Cuma triknya adalah memang tarik ulur. Jadi kalau yang mau belajar, saya sebetulnya di kelas 8A itu jarang sekali ngajar, menerangkan. Tapi lebih banyak mereka yang harus kreasi. Jadi bikin drama, bikin lagu, mau bikin paparan, mau bikin puisi, silakan tentang materi ini. Ketimbang saya sakit hati menjelaskan, didengarkan tidak, dan kemudian mereka tidak tahu. Kalau untuk tes ada tesnya, besok tes, tapi hari ini coba. Jadi kemarin saya pernah coba, mereka ada yang baca puisi, ada yang drama untuk materi gangguan pada pencernaan. Untuk yang awal-awal memang saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi jelaskan pakai PowerPoint, jangan kebanyakan pakai PowerPoint. Saya itu triknya, jangan kebanyakan kita yang ngomong, tapi biarkan mereka yang berbicara. Itu triknya untuk kelas 8A sekarang. Tapi yang berikutnya Bu Surat mungkin bisa buat keyakinan kelas. Mereka anaknya ada sih yang bilang kalau saya mah gak bisa Bu. Jadi mau diapain Bu, saya gak bisa. Itu ada. Iya, ya kan? Tapi sabar ya Bu Surat. Baru 2 minggu. Sabar Bu Surat. Tenang, yang tahu ada perubahan nanti dengan Bu Surat. Tapi kalau saya sih sarankan jangan banyak kita yang berbicara, tapi biarkan mereka yang berbicara. Bu Nurul juga kelas 8, ayo Bu Nurul ya. Oh iya udah berhenti sekarang ya. Jadi Pak Faisal nih pengalamannya, bagaimana Pak Faisal? Sama. Tapi kalau saya apalagi untuk Pak Faisal PKN ya, berikan mereka materi yang lebih menarik, saya rasa mereka akan. Karena ketika mereka sudah mau buat drama, mereka buat drama. Malah mau tampil, tapi kesempatan nggak ada. Ini saya agak kecewa sebenarnya sama Pak Adit. Jadi lagi kelas meeting, ada katanya lomba drama, mereka sudah mempersiapkan. Tapi yang ikut cuma 1 katanya, kelas 8A aja, yang lainnya enggak. Jadinya kita nggak tampil Bu. Ya sayang banget, padahal kalau kamu tampil, kamu pasti menang. Saya bilang gitu. Iya dong, iya dong. Iya, udah pada pakai dandanan semua gitu. Kok nggak dikasih kesempatan? Iya Bu, kita kok dikasih kesempatan. Ya udah nggak apa-apa, kamu udah menang lah di hati saya bilang gitu. Iya ya Bu, ya udah. Udah pada pakai kebaya segala macam. Nggak boleh Bu untuk Fadit. Saya bilang. Katanya ada lomba nggak? Ada. Terus kenapa nggak ada? Cuma kita sendiri yang ikut. Menang oleh saya nggak lanjutkan dulu kayak gitu. Jadi untuk berikutnya harusnya kamu tampil aja, nggak dikasih kesempatan Bu. Nah ini Pak Adit PR, jangan pernah tidak memberikan kesempatan. PR ya. Maaf Budi, ya. Kayaknya saya nggak ngelarang, waktu itu Julinya bilang, ya udah kamu tanya keputusan sama Juli. Julinya anak. Saya. Oh, pokoknya dibilang pokoknya Pak Adit kita harus dikasih tampil gitu. Enggak, sama anak-anak atas nggak ada yang ke saya, terus yang anak-anak OSIS tanya ke saya, terus ya coba diskusikan dengan jurinya saya. Terus kata anak-anak, Bu kalau misalnya anak, tapi ini balik lagi ke anak OSIS juga, mereka bilang, Bu kalau misalnya 1 doang nggak adil dong gitu ya. Itu gimana kamu, saya kan cuma juri, saya bilang gitu. Tapi makanan itu boleh. Padahal kasihan biar mereka tampil. Tampilnya di mana gitu? Karena gini, udah pada pakai kebaya, udah pada menuduk, udah ada jadi ibu tiri, yang ada jadi bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah, bawang putih saya dibikin sambalnya. Bu Surat udah seperti itu ya. Yang lain? Oke, saya lanjut dulu. Nanti kalau udah lebih dari jam 3 kayaknya udah bergeser. Nah, ini untuk yang 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dari mereka berbuat, dari mereka berkata, dan hasil semuanya berbeda. Ini saya nggak usah ungkapkan satu persatu, tapi bisa dibaca saja. Jadi ada perbedaan yang paling mendasar itu sebetulnya dari perkataan. Jadi kalau penghukum itu biasanya dadanya lebih tinggi, membentak, itu di penghukum. Kalau rasa bersalah biasanya lebih lemah lembut, apalagi untuk teman. Ngajaknya kayak bro and sis aja gitu bawah yuk, ya kan? Soalnya berteman dia. Kemudian untuk memantau lebih halus, tapi lebih pada konsekuensi. Kita bertanya kepada siswa
Apa sih konsekuensinya? Ya mereka yang memilih. Yang berikutnya yang manajer ini yang paling susah sebetulnya. Nanti ada satu video yang bisa kita saksikan tentang bagian ini. Ini salah satunya musik lagi. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa ketika kita melaksanakan sebagai penghukum, maka indikasi gagal itu akan terjadi. Siswa yang sakit hati, korban yang tidak backup gitu ya. Tidak ada korban, ada yang sakit hati dan sebagainya. Karena dengan posisi kita membentak, posisi kita menghukum, ketika anak tidak terima, ada rasakan sakit hati, itu bisa jadi dendam yang mendalam, berikutnya akan berpengaruh kepada mereka selanjutnya. Ini yang sebetulnya kita hindari. Jadi kenapa ketika fase A, B, C itu fase yang paling membentukkan karakter, itu yang paling harus hati-hati. Ini makanya sebetulnya banyak guru SD yang harus ikut, ya, karena itu membentukkan karakternya. Kalau kita kan tinggal nerusin aja nih didik. Berikutnya, ya ini yang segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya, ada menstabilkan identitas, ada validasi kesalahan, ada menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama ini sebetulnya kita bagian yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua ini validasi kesalahan, tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, sebetulnya apa sih kebutuhan dasar dia? Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol dan keyakinan kelas sangat-sangat berperan besar. Secara ini ya untuk segitiga restitusi seperti ini. Saya pernah membuat video ini, minta tolong untuk anak kelas 8B untuk bikin segitiga restitusi. Jadi ada suatu kejadian, kemudian saya sebagai posisinya sebagai manajer yang mengidentifikasi, kemudian memvalidasi dan kemudian merestitusi. Tapi hari ini kayaknya nggak saya tampilkan videonya ya. Ini cuma tugas saya aja. Lanjut. Nah, kita simak dulu videonya karena di luar hujan jadi kayaknya kita video dulu sebentar. Kayak ngantuk. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah kita saksikan tadi, saya mau minta pendapat dari apa yang kita saksikan. Kira-kira apa sih yang perlu kita ambil? Kemana apa ini? Mungkin seorang bapak tadi mengingatkan tentang perjanjian keyakinan. Ketika ada suatu masalah, dia harus kembali kepada keyakinan kelasnya. Dan salah bapak tersebut berhasil merubah mindset anak tersebut untuk memperbaiki permasalahannya yang berhubungan dengan keyakinan kelasnya. Terima kasih Bu Dwi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk menanggapi ya. Jadi Bapak guru apa guru BK tadi ya? Guru BK ya, dengan siswa tadi kesal karena dikatakan Bapak benar. Jadi Bapak tadi dengan bijaksana menerima dulu apa keluhannya, tidak semena langsung menangkap dengan ya misalnya, tapi mengarahkan sesuatu tadi bagaimana supaya dia tidak terlalu kesal, ya kan? Bagaimana mungkin tadi sebenarnya apa gitu kan, dan harus membimbing bagaimana untuk menyikapi hal yang diterima oleh siswa tadi. Jadi mengarahkan gitu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Siti. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Pak, masih. Tuh. Terima kasih waktunya. Saya jadi teringat waktu itu saya sebelum pernikahan gitu ya, beli buku lah, buku menjadi orang tua yang baik, gitu kan. Salah satunya contohnya memang tidak akan di BK tadi ya. Memang ketika anak berbuat salah itu tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita bertanya kenapa tadi, gitu kan? Begini mah ini terus kamu berbuat apa? Terus gini. Nah, terus menurut kamu itu benar nggak? Enggak sih mah, gini kan di dalam buku itu ternyata memang bagus seperti itu. Kita nggak menyalahkan anak atau membela anak, tapi justru menyalahkan sendiri kepada permasalahan yang terjadi pada anak. Seperti itu, jadi mereka sendiri yang menyelesaikan keadaannya, kemudian tindakan yang dia lakukan, kemudian dia bisa menilai sendiri. Artinya dia seharusnya sih nggak bisa seperti itu, karena dia waktu itu terbawa situasi, terbawa emosi. Nah, memang seperti itu dulu. Jadi cocok banget. Oke. Ya, makasih Bu Risma. Kalau saya boleh tambahkan, sebetulnya dari video tadi bisa kita lihat ketika situasinya siswa tersebut emosi di awal, ketika kita melakukan stabilitas identitas itu masih tinggi dari suaranya. Tapi ketika kita melakukan validasi kesalahan, suaranya sudah agak turun. Kemudian ketika dia sudah bisa menyatakan dirinya belum benar melakukan itu, agak oh iya, jadi sadar. Jadi kalau kita lihat dari nada bicaranya itu sudah berubah mulai dari awal yang tinggi ke rendah ketika dia mengakui kesalahan, dan ketika kita tanyakan sebetulnya jadi mau ngapain setelahnya, dia sudah mulai agak percaya diri kembali, tapi tidak berapi-api seperti yang pertama. Ini sebetulnya memang keadaan ideal banget. Tapi kalau saya rasa sering kita temui ketika kita menjumpai anak yang ketika ada masalah bertengkar dan dia merasa disudutkan, dia biasanya nadanya tinggi. Itulah pentingnya ketika kita melakukan stabilitas identitas. Kemudian ketika kita memvalidasi kesalahan, dia baru berpikir, oh iya, yang saya lakukan salah. Silakan Pak Ayu. Terima kasih Ujun. Sedikit menanggapi video yang tadi ya. Di situ kan guru BK-nya hanya memvalidasi kesalahan dari satu sisi. Kita lihat kan tadi dari yang perempuan tadi itu namanya siapa itu? Dia salah ya kan? Salah ya. Bapak Isa tahu dari kalau nama salah. Ya. Jadi perlu tidak kita sebagai seorang guru menstabilisasi identitas dan validasi kesalahan itu dari dua sudut siswa gitu. Jadi kita jangan hanya melihat dari sudutnya siswa yang difitnah. Kita juga apakah perlu kita harus mengkorek lebih dalam akar permasalahannya gitu. Atau mungkin si Eka memfitnah si Sarah atas dasar apa? Mengapa dia bisa memfitnah atau lain sebagainya gitu. Atau hanya yang tersudutkan saja yang perlu kita stabilisasi dan memvalidasi kesalahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wahyu. Ini cuma sekedar contoh. Kebetulan memang karena yang berapi-api ini Sarah, Eka sebagai korban gitu. Jadi yang dipanggil pertama adalah Sarah. Sebetulnya banyak kasus. Jadi bisa kita panggil dua-duanya. Ketika terjadi, kalau saya waktu itu bikin videonya adalah ada dua orang yang satu diledek, satunya nggak diterima, kemudian menyiram temannya gitu. Jadi dua-duanya itu kita panggil, dua-duanya kita lakukan stabilitas identitas, dua-duanya kita lakukan validasi kesalahan dari sudut masing-masing sampai akhirnya mereka menyadari kesalahan yang ada. Jadi saya setuju kalau yang bilang nggak dalam satu sisi aja, betul. Kalau misalnya levelnya terlibat banyak, kita nggak bisa mengambil dari satu sisi aja. Siapa tahu dia berbeda dengan yang satunya. Dan kalau memang kita perlukan saksi yang lain, itu bisa
bisa, tapi tidak dalam satu waktu kalau untuk saksi. Jadi untuk memvalidasi benar nggak sih yang dijamin A sama B. Nanti berikutnya baru kita gabungkan. Itu Pak Bayu ya. Jadi kalau dalam seri ini contohnya memang cuma satu, ya satu sisi. Tapi kalau misalnya dalam kenyataannya, kalau yang pertengahannya dua, ya nggak mungkin satu aja. Dua-duanya harus kita hadapkan, dua-duanya harus menyadari kesalahannya, baru kita lakukan restitusi. Seperti itu. Makasih Pak Bayu. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Kalau saya sih sebetulnya saya itu memang karena pekerjaan gitu ya. Siapa tahu ada yang mau menambahkan. Bu Eka mungkin enggak. Jadi korban. Iya jadi korban. Bu Eka korbannya gitu. Tambahin apa kek gitu biar habis. Sejak kapan sih memfitnah gitu? Ada lagi? Nah, saya satu lagi Bu. Iya boleh. Jadi Satu lagi, dua lagi. ini kan karena hujan ya Bu. Iya benar. Padahal saya udah pengen buru-buru pulang. Tapi karena hujan, teman-teman juga nunggu pasti. Tadi di yang slide yang dulu ditampilkan, yang pembahasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Di sini kan tadi Bu Dwi sempat mengatakan kalau hukuman itu berupa fisik dan satu arah. Kalau konsekuensi itu berupa konsekuensi itu atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau restitusi itu lebih ke arah apa tadi ya Bu Dwi? Kesepakatan. Sama kayak konsekuensi dong berarti. Hampir sama, Hampir tapi sama. ada mereka yang menentukan. Nah di sini saya mau bertanya pertama dari kacamata guru olahraga itu. Terkadang kan kita di olahraga itu memang berhubungan dengan kegiatan fisik, ya kan? Terkadang banyak yang salah paham bahwa guru olahraga itu memberikan sebuah hukuman karena fisik. Padahal memang kita selalu berhubungan dengan kegiatan fisik. Kemudian ketika anak melakukan suatu kesalahan atau tidak menggunakan seragam gitu, kesalahan dari kedisiplinan atau kesalahan tugas atau lain sebagainya, kita memberikan sebuah konsekuensi yang berupa fisik gitu atas persetujuan anak tersebut gitu. Sedangkan tadi kan poinnya di situ fisik itu berupa hukuman. Nah kalau seandainya anak tersebut memang setuju saja atas dasar kedua belah pihak, saya dan anak tersebut sama-sama menyetujui. Apa nih konsekuensinya? Oh ya udah Pak, kita push up. Oh ya udah Pak, kita sit up. Nah itu kan berupa fisik. Apakah itu bisa disebut sebuah hukuman atau konsekuensi gitu? Atau baiknya lagi seperti apa? Karena kita kan olahraga memang selalu berhubungan dengan kegiatan fisik. Itu sih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wahyu. Saya jadi berpikir kemarin-kemarin saya nggak mikirin PJO Pak soalnya Pak. Lupa saya kalau misalnya itu hubungan fisik. Ya, hari ini terbuka. Oh iya, berarti harus ada sesuatu yang memang kita pikirkan. Kalau tadi lihat dari Pak Wahyu ceritakan, jadi ketika dia melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas, kemudian sudah kesepakatan karena memang PJOK olahraga gitu ya, banyak fisik. Kalau saya secara pribadi, kalau memang itu kesepakatan keyakinan kelas yang memang disepakati oleh kelas dan yang mendapatkan konsekuensi itu tidak keberatan, itu nggak jadi masalah. Tidak masalah. Menurut saya. Menurut saya ya Pak. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, tidak ada hukuman secara fisik. Makanya saya ketika Pak Wahyu nanya, wah iya, baru terbuka. Karena selama ini enggak, jadi saya usahakan tidak ada. Walaupun dia tangan juga tambah pengen duit gitu kan, tapi diusahakan tidak. Jadi selalu bicara kembali lagi ke mereka, apakah mereka salah atau tidak. Tapi kalau saya lihat dari konteksnya Pak Wahyu yang PJOK, hukuman fisik kalau lari atau sesuai dengan materi boleh aja kalau menurut saya. Karena satu lagi kesepakatan ya Pak, keyakinan kelas menunjukkan itu. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, lebih baik dibicarakan kembali kira-kira seperti apa.
Boleh tambahkan lagi dulu, masih hujan kan? Iya. Izin ya Pak Haji. Pokoknya sampai sebelum maghrib kata Pak Haji juga. Maaf Bu, dulu sedikit lagi. Ini soalnya juga kejadian asli gitu, belum lama juga kejadian. Jadi memang di kesepakatan kelas awal kan kita ya dari segi kedisiplinan seragam, ketepatan waktu berpakaian, tugas segala macam kita sudah membuat kesepakatan itu di awal pembelajaran saya. Pernah ada kejadian 8A lagi Bu, jadi Bu Surat, Bu Nurul, saya pun pernah mengalami. Bahkan Saya wali kelasnya nggak hadir ya. Iya nggak hadir. Padahal saya kan yang sudah posisi sebagai teman ya, dulu sebagai teman kan. Teman aja masih digituin gitu loh, ibarat. Jadi pada saat itu kejadian salah satu siswa itu melanggar konsekuensi kelas, kesepakatan kelas, dan dia juga mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan ya saya memberikan konsekuensi apa yang disepakati oleh kelas, gitu kan. Tiba-tiba entah anak tersebut apa dia nggak sengaja atau dia kelepasan, nggak terima, lalu mukul saya, mukul. Kejadian itu. Dan boleh Dwi tanyakan sama teman-teman kelasnya, kejadian itu benar-benar dia mukul saya, entah dia kelepasan atau nggak sengaja atau apapun alasannya, dia mukul saya. Dan dengan alasan dia tidak terima dengan konsekuensi yang saya berikan. Ya kalau dari segi manusiawi saya hampir kelepasan, tapi untungnya Allah masih bersama saya, Bu. Saya tahan. Tapi kesalahan saya mengakui saya memberikan verbal ke dia sebagai shock terapi lah, bahwa kamu tidak boleh seperti itu. Saya ngomong verbal ke dia. Dan setelah kejadian itu memang sih ada sedikit perubahan anak tersebut sikapnya ke saya. Nah cuma kan balik lagi ke tadi, kalau seandainya kita harus bisa mengikuti ininya anak murid gitu, mau sampai semana gitu, sejauh mana gitu, karena kita kan manusia yang biasa juga gitu loh. Itu sih dulu. Ya, saya paham dengan apa yang Pak Bayu sebutkan, karena sekali lagi saya juga belum sepenuhnya bisa melaksanakan ini. Kita sama-sama belajar. Jadi ketika Pak Bayu bilang, untung saya sadar gitu ya, nggak terbawa emosi. Apalagi laki-laki ya, ya. Jiwa laki-laki biasanya langsung tuh membara. Kalau bisa teman-teman. Cuma ya sekali lagi, sebagai pendidik tugas kita adalah menuntun. Kita sama-sama belajar gimana caranya menangani siswa sesuai dengan yang ada. Jadi kalau saya pun sampai sekarang juga kadang-kadang kalau mau marah ya akhirnya marah keluar juga. Karena menurut saya kalau mereka tuh lepas pasti tarik, karena mereka belum bisa dilepas sepenuhnya. Ketika mereka menyebutkan, Bu harusnya begini, udah mulai aneh. Nah tugas kita lah sebagai guru untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Jadi syukur alhamdulillah gitu kan, Pak Wahyu masih ingat, masih sadar tidak terjadi baku hantam gitu. Kalau terjadi 8A lagi. Sabar Bu Surat, ada temennya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada begitu lagi Pak Wahyu ya. Ya, satu lagi ya mungkin setelah kita bisa mempraktekkan ini, minimal siswanya terbuka, kitanya terbuka, kita sama-sama berhubungan dengan enak. Satu lagi kalau kita mendengar salah satu pernyataan dari Kiai Dewan Tara bahwa kita harus menghamba kepada murid. Ini yang menurut saya konteksnya menghamba ini masih agak satir ya, karena mengingat kondisi di lapangan itu tidak semulus apa yang saya sampaikan. Betul kan? Betul sekali. Ada lagi? Mungkin ini udah jam 3, aku dulu udah sah. Santai dulu, ini udah 3 penghabisan. Mau saya tutup nanti bentar lagi. Saya hanya tinggal 1 slide. Terima kasih teman-teman. Kayaknya sih ya. Ini sudah. Jadi saya sih mohonnya kepada kita semua untuk sama-sama belajar, sama-sama terbuka. Ketika ternyata ada bagian dari sisi segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Apakah kita memang sudah melaksanakan ini? Kalaupun kita sudah melaksanakan, jangan pernah bosan Bapak Ibu. Jangan pernah ini udah, terus mau apa lagi Bu? Balik lagi ke kita. Gitu ya. Kita ulangi lagi dengan apa yang ada. Ya, ini kalimat yang saya ambil sebagai penutup dari slide saya.
Kita tidak akan mampu mengubah apapun jika kita tidak mengubah cara berpikir kita. Karena semua memang bermula dan berawal dari mindset. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Billy sebagai salah satu CGP yang ada di angkatan 7. Ini baru satu CGP Pak. Kalau di sekolah kita semuanya CGP, bisa membayangkan seperti apa? Artinya sekolah aman. Walaupun tadi ideal ya Bu ya, Bapak Ibu, itu contoh ideal. Pada pelaksanaannya tidak semudah itu Bapak Ibu. Tapi Bu Dwi sudah mencoba menyampaikan bahwa itulah teorinya seperti itu. Dan ini juga yang pernah saya minta Bu Dwi untuk menjelaskan. Yang jelas segitiga restitusi itu dia salah satu cara penanganan siswa yang memang sudah terarah, berupa tiga langkah seperti tadi. Yang dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah menangani siswa tidak semudah seperti itu. Tadi sudah disampaikan jangan mudah putus asa, jadi terus mencoba dan mencoba. Insya Allah nanti ya karena tujuan kita kan memang mau meluruskan. Itu aja selalu kita tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Dwi. Boleh applause buat Dwi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah jam 3 lewat, nanti mungkin ada materi-materi lain yang perlu didiseminasikan oleh CGP. Gambaran Bapak Ibu ya, jadi nggak usah takut itu CGP. Ilmu banyak. Nggak usah ragu, nanti kita ke depan ada angkatan beberapa lagi, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selanjutnya kita tutup dengan membacakan hamdalah saja. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk bersiap-siap pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan testimoni atas penyampaian dari narasumber yaitu Bu Dwi gitu kan. Menurut saya apa yang disampaikan ini sangat amat bermanfaat ya, apalagi masih banyak PR kita gitu untuk sesama guru mengingatkan apa yang harus sebenarnya kita lakukan mengenai hukuman kepada anak-anak gitu. Jadi sangat sangat memotivasi kita supaya bisa lebih baik lagi. Jangan cuman anak yang kita salahkan, tapi cara kita memberikan reward dan punishment juga perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih.